بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ummana bil ghufran wajma'na 'alal iman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana ad-dali wa atrafan nahar. Allahumma ya syafi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma shfi ikhwanana wa ahadna al-marda innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita ngaji sore. Semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan, memberikan kepada kita umur yang barokah, ilmu yang barokah, ilmu bermanfaat, dan semoga Allah karuniakan kepada kita kekuatan iman, kekuatan imun, kekuatan kesehatan di hari-hari kita yang kita dengar banyak saudara kita yang sedang sakit. Moga Allah berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka semuanya. Dan semoga Allah segera angkat musibah yang melanda dunia hari ini, sehingga kita bisa kembali hidup normal sebagaimana sedia kala. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu peserta ngaji sore yang berbahagia, insya Allah sore hari ini kita akan lanjutkan pengajian kita masih di surah Ar-Rahman. Insya Allah di bagian akhir dari surah ini yang bercerita tentang sebagian jadi panorama surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan cerita panorama surga ini semakin menggugah, menyemangati hati kita untuk rindu surga. Jadi sehingga pada saat kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu ada semacam imajinasi tentang surga yang Allah terangkan dalam beberapa ayat, dan di antara hikmah penyebutan atau penjelasan tentang nikmat-nikmat surga yang ada dalam Al-Quran adalah agar kita bisa semakin rindu. Di antara hikmahnya, jadi semoga kita menjadi semakin merindukan surga, semoga kita bisa semakin bersemangat untuk mendapatkan surga itu. Terutama bagi kita yang di dunia ini misalnya masih terasa jauh dari nikmat yang kita inginkan.
Jadi karena di dunia ini kan seringkali kita punya keinginan-keinginan yang tidak sampai misalnya. Maka dengan cerita penjelasan surga seperti ini dan syarat yang Allah tetapkan untuk menjadi ahli surga dengan iman dan takwa, semoga semakin kita memiliki harapan. Jadi semakin kita memiliki harapan, jadi sehingga tidak terlena oleh kemilau dunia. Jadi dunia ini sehebat apapun masih semuanya sifatnya fana, sifatnya binasa, sifatnya sederhana. Tapi kalau mau nikmat yang abadi untuk selama-lamanya, kita punya harapan nanti nikmat itu akan tersedia di surga. Insya Allah saya akan bacakan, kita akan bahas bersama, pelajari bersama di bagian akhir surah Ar-Rahman ini dari ayat ke-62 sampai nanti ayat terakhir ayat ke-78. Silakan yang pegang mushaf disimak mushafnya, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dunihima jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani naddakhatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima fakihatu wa nahlu wa rumman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurum maqsuratun fil khiyam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi ini kelanjutan dari ayat tentang nikmat surga yang Allah sediakan di ayat sebelumnya. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi mereka yang khofa, yang takut kepada Allah, di salah satu dari konten orang beriman, jadi isi keimanan kepada Allah, di antaranya adalah al-khauf, adalah takut. Terutama misalnya takut dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara teori, orang yang takut dari adab Allah ini, jadi akan mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Misalnya, seperti orang yang takut jatuh, dia akan menghindari ketinggian.
Orang yang takut tergelincir, terpleset, dia akan menghindari tempat licin. Orang yang takut panas, takut kebakar akan menghindari api. Jadi ini yang paling mendasar bahwa orang takut itu akan menghindari sesuatu yang berbahaya. Jadi karena yang namanya takut itu kan ada semacam perasaan, bayangan tidak enak yang akan didapatkan di kemudian hari. Nah, kalau rasa takut itu makin kuat, sampai jadi, nah kalau dalam ilmu tauhidnya, itu menjadi membentuk orang yang bertakwa. Di rasa takut yang dikelola terus-menerus dengan baik, jadi takutnya itu di-manage dengan baik sampai nanti akhirnya menjadi takwa, tidak hanya meninggalkan larangan, tapi juga pada sikap untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kemudian misalnya kalau takwanya ini makin terus dikelola, dijaga dengan baik, jadi nanti kan akan meningkat lagi. Jadi ketakwaannya sampai menjadi orang yang kalau dalam sikap itu ada sikap iffah, sikap al-wara', sikap hati-hati. Sampai pada jadi preventif, kalau di fikih ada namanya syaddud dara'i. Jadi apa sebelum terjebak pada perbuatan yang terlarang, itu bahkan terkadang perbuatan mubah, sesuatu yang boleh, itu dihindari karena takut akan menyeretnya pada perbuatan yang terlarang. Jadi ini tentang takut ya. Jadi ini ayat yang kalau di surah Ar-Rahman ini, jadi orang beriman dipersepsikan, diterangkan dengan orang yang takut. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan pada ayat ke-46. Nah, karena takut dalam diri orang beriman itu kan tadi tingkatannya tidak sama. Ada yang takutnya yang kalau di ilmu tauhid itu sampai pada tingkat iffah dan waro. Jadi takutnya itu sampai pada tingkat takut yang preventif untuk menghindari hal yang haram, itu yang mubah pun kadang ditinggalkan karena takut terjebak pada yang haram, apalagi yang syubhat. Nah, makanya kalau orang udah kena syubhat itu kan sedikit lagi akan kena haram. Nah, sebelum syubhat ada namanya zona halal. Jadi ini tingkatan takut yang kalau dalam ilmu tauhid yang paling tinggi namanya iffah dan waro. Nah, karena tadi faktanya bahwa rasa takut kepada Allah itu bertingkat-tingkat, tidak semuanya dalam batas ideal. Ada yang kalau di ayat yang lain itu ya, disebut dengan orang muqtasid. Orang muqtasid ada di dalam surah Fatir, ada istilahnya sabiqum bil khairat, ada muqtasid, ada dolimul li nafsih. Kalau dalam peta orang beriman itu masih surah Fatir itu surah ke-35 ya. Itu ayat ke-32. Ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ini orang masih disebut dengan ibadina, hamba-hamba kami. Allah menyebutnya gitu, ibadina, bahkan alladzina stofaina, orang-orang pilihan di antara hamba kami. Nah, pertanyaan di orang pilihan di surah Fatir ini masih dalam 3 kelompok. Ada orang yang dolimul li nafsi, ada orang muqtasid, ada sabiqum bil khairat. Oke, jadi ada 3 gradasi tentang orang yang Allah pilih. Ini orang-orang astofaina. Nah, kembali ke surah Ar-Rahman, jadi
lanjutan dari waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nah, selain kemudian ke ayat ke-62-nya wa min dunihima, dan selain yang keduanya. Kalau di dalam misalnya saya pakai ini adalah tafsirnya Sofatul Tafsir atau yang membaca Ibnu Katsir, itu wa min dunihima ini adalah ya di bawah surga yang telah diterangkan dari ayat ke-46 sampai dengan 61. Jadi di bawahnya. Jadi wa min tilkal jannati fil fadilah wal qadri. Di bawah level 2 surga yang telah disebutkan tadi, baik keutamaan maupun tingkatannya, ada jannatani ukhroyan. Ada 2 surga yang lain. Jadi ada sebagian ulama tafsir mengartikan bahwa al-jannatanil ulayani lisabiqin wal ukhroyani li ashabil yamin. Ini kalau ada mengatakan itu, kalau yang surga yang diterangkan sampai ayat ke-61 itu untuk lisabiqin al-awwalin. Ini yang pernah kita baca dalam surah Al-Waqiah. Jadi as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, gitu kan. Nah, wal ukhroyani, sedangkan yang selain yang 2 surga tadi adalah li ashabil yamin, bagi ashabul yamin. Ini kalau merujuk ke dalam surah Al-Waqiah. Kalau kita baca lagi di surah Fatir, ini bisa jadi. Jadi ada al-muqtasid dan dolimul linafsi. Nah, bisa tetap saja karena bisa jadi ahli surga karena kaedahnya yang Allah berikan kepada kita dalam hadis Nabi bahwa jadi kulluman la qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang menyatakan dengan ikhlas la ilaha illallah, maka dia adalah ahli surga. Jadi ini peluang untuk menjadi ahli surga lebih banyak terbuka di surah Ar-Rahman ini. Jadi wa min dunihima, selain surga yang disebutkan di atas, yang dari ayat 46 waliman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dawata afnan, seterusnya itu ala ayat. Nah, ini ada selainnya, ada 2 surga lagi. Nah, surga ini yang tadi kata para ulama tafsir memang tidak setinggi tingkatannya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tapi tetap namanya di surga, tetap adalah darun nikmah. Dia adalah tempat yang nikmat. Jadi nggak terbayangkan dengan kenikmatan dunia apapun. Oke, nah ini tentang penjelasan surga yang ada di ayat ini, selain yang surga tadi, ini Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Begitu banyak Allah sediakan surga. Ada surga yang dengan seluruh gambaran pada ayat 46 sampai dengan 61. Nah, ini ada lagi. Jadi surganya kalau di sini adalah mudhammatani. Mudhammatani. Tampak hitam karena sangat hijau, sangat rimbun, maka tanaman-tanaman surga itu sampai tampak hitam. Jadi kata Imam Al-Alusi, wal muradu annahuma syadidatal khadirati. Jadi karena sangat hijaunya, dan kalau sangat hijau maka akan tampak sampai kehitam-hitaman. Ini kalau di surga yang sebelumnya disebut dawata afnan.
Jadi kalau yang di surga sebelumnya dzawata afnan, yang memiliki tanaman yang banyak dahan, ranting, dan bermacam-macam buahnya. Nah, ini kalau di sini hanya diterangkan bahwa surga selain yang di atas itu ada surga yang tanamannya tampak saking hijaunya itu sampai ke hitam-hitaman. Mudhammatani. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Ketika baca surah Ar-Rahman, kita ditanya dengan seperti ini, maka dijawab dengan wala bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Tidak ada sesuatu pun nikmatmu, wahai Tuhanku, yang bisa kami dustakan. Wala bisyai'in min ni'amika Rabbana nukadzib falakal hamdu, maka hanya milikmu, maka hanya bagimu segala pujian. Jadi ini salah satu gambaran suasana tanaman taman surga itu, ini sampai saking suburnya itu tampak hitam, jadi dedaunannya. Nah, kemudian bukan hanya tanaman yang tampak hitam, fihima ainani naddokhata. Fihima, di dalam dua surga ini, ainani, ada dua mata air yang naddokhatani, yang meluber. Kalau yang di surga yang sebelumnya, fihima ainani tajriyani. Jadi yang sebelumnya surga yang dua mata airnya itu mengalir. Kalau di sini disebutnya dua mata airnya itu naddokhotan. Jadi meluber. Kata Ibnu Abbas, tandohu ala auliya illahi bil miski wal anbari wal kafuri fi dauri ahlil jannah kazakhil matori. Kata Ibnu Abbas, jadi mata air surga ini jadi meluber kepada para kekasih Allah. Jadi mata air meluber itu memberikan aroma al-miski wal anbar, aroma parfum kasturi, aroma al-kafur, dan itu memenuhi fidauri ahlil jannah kazakhil mator. Itu memenuhi seluruh relung-relung, seluruh sudut-sudut, jadi tempat-tempat di surga, sampai jadi suasananya itu seperti percikan air hujan, kazakhil mator. Ini gambaran tentang taman surga yang kalau di dalam usaha orang untuk memiliki taman di dunia ini, itu kan ya air ada yang bisa airnya itu mengalir, ada airnya cukup memancar. Jadi kalau air mengalir itu kan ya seperti sungai mengalir sampai jauh, ya, Bengawan Solo misalnya itu kan mengalir. Tapi kalau misalnya taman-taman yang seringkali ada dalam taman-taman rumah, itu biasanya ya boleh disebut pada seperti yang digambarkan di ayat ke-66 ini. Dia tidak mengalir, tapi dia memancar. Dia meluber. Tapi cuma kalau taman di dunia terbatas hanya di rumah, ya ngelubernya ngeluber semu. Kelihatannya mancur, kelihatannya memancar, tapi cuma hanya di kolam situ saja. Jadi tidak sampai menyebarkan, kalau kata Ibnu Abbas ini beda dengan nanti di air mancurnya surga. Jadi air mancurnya surga ini sampai menimbulkan atau menyebarkan, jadi memercikkan aroma kasturi ke seluruh ruang-ruang di surga.
Jadi makanya kalau salah satu gambaran tentang kehidupan nikmat di dunia itu kan kalau rumahnya ada tamannya. Nah, di taman itu ada pohon-pohonnya. Cuman kalau taman rumah nyari pohon yang sampai naddoh taman yang mudhamatan susah juga. Karena pohon yang mudhamatan ini kan sampai lebat. Nah, tapi kalau di surga ini pohonnya mudhamatan, nah airnya air yang naddohota. Airnya air yang memancar, meluber ke sekitar ruang-ruang surga. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sampai di ayat ini, kalau kita yang di dunianya baru kebagiannya jadi masakin atau yibah. Jadi kalau di surah As-Saff itu kan disediakan masakina, tempat-tempat tinggal yang baik. Nah, kalau tempat tinggal di dunia kita buru-buru untuk bisa bikin taman, buru-buru bisa bikin ada air mancurnya gitu ya. Nah, ini kita masih punya harapan. Semoga nanti bisa memiliki, mendapatkan di akhirat kelak, ini kan ada harapan di taman surga yang ada air mancurnya. Ini kalau di masakin atau yibatan fi jannati adn kalau dalam surah As-Saff ayat ke-12. Jadi masakin, kalau kita masakin di dunia tempat-tempat tinggal kita, tidak semuanya bisa punya air mancur. Jadi kadang pengen punya air mancurnya cuma jadinya di akuarium. Tapi ada suara air mancurnya. Cuman nggak ada tanaman-tanamannya. Nah, ini terbatasnya nikmat dunia ya begitu. Jadi ini gambaran tentang nikmat surga. Oke, alangkah indahnya ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Nah, di surga yang wa min dunihi jannatani, ini surga yang disediakan untuk ashabul yamin, untuk orang-orang yang al-muqtasid, bisa jadi kalau pakai istilahnya surah Fatir, fihima, di dalam kedua surga itu ada fakihatun, ada fakihah, ada buah-buahan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi yang disediakan di surga adalah fakihah. Nah, terus makan yang lain gimana? Ya, semuanya yang diinginkan akan disediakan. Penyebutan fakihah, buah-buahan, ini karena secara umum bahwa buah itu adalah pertama makanan yang segar, menyehatkan. Nah, kemudian kalau di dalam pencernaan manusia itu makanan yang paling mudah dicerna adalah buah-buahan. Makanya kalau kita baca di kitabnya Imam Ghazali tentang adab makan, itu di dalam cara makan yang didahulukan makan buah dulu, baru daging. Makan buah dulu, baru daging. Fihima fakihatun. Di dalam surga itu ada beraneka macam buah-buahan. Min anwa'il fawakihi kulliha. Jadi beraneka macam buah-buahan. Jadi kalau ini Indonesia yang luar biasa aneka macam buahnya. Jadi kalau ayat ini surah Makkiyah, jadi orang Makkah taunya buah apa? Jadi yang mereka tahu kan buah itu anggur, apalagi tin, zaitun, nggak banyak yang bisa dikenal. Tapi kalau orang, misalnya kita di Indonesia ini luar biasa. Aneka buah yang ada di dunia, nah itu bisa ditemukan di Indonesia. Makanya wajarlah kalau pernah disebutkan bahwa Indonesia adalah
sepenggal firdaus yang diturunkan di muka bumi. Nah, fakihah wa nahlun, ada pohon kurma. Jadi untuk memuaskan cita rasa orang Arab, kalau nggak makan kurma nanti masih ada yang kurang. Ini salah satu cara Allah untuk menarik perhatian. Jadi karena dulu turunnya di Arab, dan orang Arab itu makanan utamanya buahnya adalah kurma, ya di antara disebutkan wa nahlun. Dan kita pun sekarang, jadi bahkan di Indonesia juga sudah mulai ada yang menanam kurma dan ada buahnya. Nah, kalau tidak menanam juga para pedagang importir kurma itu juga bahkan sebelum Ramadan sudah banyak yang menawarkan tentang ini. Jadi kurma-kurma ini wa nahlun. Jadi dan kurma ini salah satu makanan yang sangat simpel. Dan kalau seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun, jadi salah satu keunggulan masyarakat Nabi, masyarakat Arab terutama masyarakat Badui, adalah kemampuan survival mereka, termasuk dalam cara makan. Jadi dengan masyarakat pemakan kurma ini, mereka bisa melakukan mobilitas horizontal, jadi pergi ke tempat yang jauh kemana-mana dengan modal yang simpel. Tidak kebayang kan kalau misalnya kita mau pergi-pergi itu kan untuk perbekalan logistik makanan kita kan repot, karena kita pemakan nasi. Jadi bawa berasnya, bawa pancinya, bawa kompornya, bawa segala macam lauknya, itu ribet banget. Tapi kalau pemakan kurma, ini ya kebayang kan mudahnya gitu. Jadi misalnya mereka untuk melakukan perjalanan menjelajah Jazirah Arab, membantarkan Islam sampai ke Persia, sampai ke Mesir, sampai kemana-mana misalnya. Jadi dengan pola makan mereka yang simpel, hanya makan kurma juga kuat, nah itu membuat mereka memiliki kemampuan mobilitas yang sangat tinggi. Jadi karena termasuk dalam hal penyerapan logistik itu, nah, mereka bisa simpel. Misalnya yang pernah diceritakan di zaman Nabi yang pasukan Abdurrahman bin Auf, yang untuk tugas di zaman Nabi itu mereka sekitar 300 orang, logistiknya setiap harinya sebutir kurma. Jadi logistiknya itu hanya sebutir kurma, dan itu mereka cukup. Tapi ya memang sulit, orang sehari cuma sebutir kurma, itu kan untuk ganjil perutnya kan berat juga. Sampai yang kemudian terkenal, Allah berikan hadiah kepada pasukan ini, Jaisul Khobat ini, yang kemudian begitu mereka menunggu berjaga di pantai, Allah hadirkan namanya ikan ambar yang sangat besar, yang bisa dinikmati oleh 300-an orang dalam beberapa hari. Wallah alam. Tapi sekali lagi bahwa jadi penyebutan tentang kurma ini, jadi kalau Ibnu Khaldun mengingatkan kita kepada jadi gaya hidup yang sangat simpel. Jadi gaya hidup Arab, terutama Arab Badui, kemampuan mereka untuk survival dengan modal logistik yang sangat simpel sekali. Kita sudah susah nih kalau suruh survival dengan modal dikasih kurma misalnya, apalagi sampai cuma sebutir kurma. Sehari dijatah misalnya, oke, 10 butir kurma. Itu kalau di kantong kan 10 butir nggak berat-berat amat, tapi kita sudah keberatan. Berat untuk ini, ya nanggung laparnya kalau seperti itu. Oke, jadi kembali ke ini yang disediakan. Jadi ini ayat yang tentu menjadi pengingat yang sangat mengena bagi masyarakat Arab ketika itu yang makannya kurma. Warumman, dan di surga juga. Jadi di antara buah yang disebutkan fakihah itu adalah ar-rumman, buah delima. Buah delima. Ya, kalau di Indonesia identik dengan buahnya orang ibu hamil. Tapi kenapa justru yang suruh makan delimanya ini yang selamatan 7 bulanan?
Jadi kalau ini ya yang ibu hamilnya lah yang suruh banyak makan buah delima. Delima. Jadi warumman di antara buah yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini tentu ada yang mau mengkaji akan ditemukan jadi tentang keunggulan jadi kandungan nutrisi dan berbagai macam protein yang ada pada buah ini. Jadi kalau buah kurma yang terbukti mampu menyediakan energi gula kepada konsumennya sampai berhari-hari, tentu kalau ini secara khusus tentang buah delima, nah ini bagi yang mengkaji, jadi ya perlu juga kalau ada yang mau iseng mengkaji kenapa buah delima identik dengan selamatan ibu hamil, ada rujak apa itu ya, rujak serut buah delimanya di antara. Wallah alam. Jadi rasanya ini cara orang Indonesia jadi menangkap pesan-pesan Al-Quran dalam kearifan. Jadi, begitu dia menjadi buah selamatan dengan selamatan khusus, maka kesakralannya itu menjadi khusus. Indonesia kan di antaranya yang bikin pensakralan terhadap sesuatu yang ajaran agama ada dalam Al-Quran, dalam agama, itu di antara cara membumikannya adalah dengan cara mensakralkannya. Wallah alam. Jadi tentang warumman, mungkin kalau yang karena tahunya di Jawa, mungkin di tempat lain buah delima ini bisa untuk untuk manfaat yang lain. Oke. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Insya Allah kalau bikin taman yang ada buah delimanya, insya Allah nggak begitu sulit karena pohon delima ini bukan pohon yang besar-besar amat. Tapi kalau dari ayat yang mudhamatan, ini tanaman surga, tapi sampai dari jauh tampak kehitaman karena suburnya. Dan di antara tanaman itu adalah buah delima, padahal yang kita lihat buah delima di sekitar kita ini, itu kan pohonnya pohon kecil, daunnya juga jarang. Daunnya jarang, jadi nggak rindang. Tapi yang di surga itu rindang. Ini kan buah delima yang sampai pohonnya rindang. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Makanya dalam kaidah tentang membaca ayat-ayat surga, kemudian kita dapati ada nama-nama buah surga atau nikmat surga di dunia itu, kata Ibnu Abbas, itu hanya kesamaan nama, tapi pasti berbeda hakikat dan rasanya. Ini namanya sama, tapi hakikat dan rasanya berbeda. Jadi di dunia saja namanya sama, bisa hakikat dan rasanya beda kok misalnya. Sama-sama durian aja kan, antara durian petruk dengan durian montong dengan durian musangking aja sama-sama durian beda rasa. Oke, kemudian ayat ke-70, fihinna khairatun hisab. Fihinna, di dalam surga-surga itu khairatun. Khairatun. Kalau di sini nisaun sholihat. Jadi para wanita khisanun yang cantik jelita. Jadi khairat nisaun sholihatun karimatul akhlak. Jadi para wanita yang sholihah, yang akhlaknya mulia. Ini salah satu jadi ayat yang memotivasi kita untuk berakhlak mulia. Karena di surga nanti, jadi penghuninya itu akhlaknya berakhlak mulia.
Sehingga yang akhlaknya tidak mulia tidak mendapatkan tempat di surga. Fihinna khairatun hisan. Itu kalau dalam pelajaran akhlak tentang urgensi orang memperbaiki akhlaknya dengan akhlak yang semulia mungkin, seindah mungkin. Karena jadi di surga itu tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi orang yang akhlaknya tidak baik. Jadi misalnya orang yang masih punya dendam, masih punya amarah, jadi akhlak negatif itu nggak ada tempatnya di surga. Nah, kalau di dalam surah Al-A'raf ya, di Al-A'raf surah ke-7 ayat ke berapa? 42 tentang para penghuni surga itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Ayat ke-43 surah Al-A'raf. Jadi apa ya, di surga ini tidak tersedia ruang bagi akhlak buruk. Ayat ke-43 surah Al-A'raf surah ke-7. Wa naza'na dari ayat 42. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalul hamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Jadi kalau di ayat ini bahwa orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah ashabul jannah. Nah, ketika dijadi ahli surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan kami cabut apa yang di dada mereka itu berupa dendam, permusuhan, kekecewaan, dan sebagainya. Ini semuanya ditiadakan, dibersihkan. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa salah satu cara kita untuk bisa menikmati misalnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku misalnya, lingkunganku adalah surgaku, dan seterusnya itu, tempat kerjaku adalah surgaku, kalau menggunakan merujuk ke ayat 70 surah Ar-Rahman ini ya, bisa kita mulai dengan jadi membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela dan hanya merawat, menumbuhkan akhlak-akhlak yang mulia. Khairatun hisan. Jadi itu yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa penghuni surga itu mereka akhlaknya akhlak mulia. Jadi yang gilin itu sudah dibersihkan. Makanya dalam doa yang suka diajarkan di kita di surah Al-Hasyr juga gitu kan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ya. Nah, kalau masalah kecantikan, nah ini hisanal wujuh dan sebagainya. Nah, ini kalau salah ada ayat Al-Qur'an ya. Ini di surah Az-Zumar.
untuk agar berkulit halus itu ada sih di Al-Quran. Jadi orang kalau pengen kulitnya halus itu di Al-Quran di surat Az-Zumar ayat ke-23. Jadi dengan menjadi ahli Quran, jadi membaca Quran, mendengar Al-Quran, memahami Al-Quran, ya bersahabat dengan Al-Quran. Insya Allah itu akan membantu orang untuk berkulit halus. Silakan aja dibuka surah Az-Zumar surah 3 ayat ke-23. Allahu nazal ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan mathaniyat taqasyairu min wujudul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Jadi rasa takut kepada Allah dengan di antaranya itu bisa membantu untuk memperbaiki jadi kulit yang bagus. Wallahu a'lam. Jadi ini tentang ahli surga disebutkan sifat mereka itu adalah khairatun hisab. Akhlaknya akhlak yang bagus, wajah mereka juga wajah-wajah yang bagus. Yang kalau di banyak surat kan banyak ayat yang menggambarkan tentang wajah ahli surga. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina byaddad wujuhum wa fi rahmatillah. Orang yang mukanya putih berseri adalah yang mendapatkan rahmat Allah. Tapi ada pelajaran menarik tentang itu, wajah berseri itu kalau membaca surah Abasa itu. Abasa itu artinya bermuka muram. Gara-gara Rasulullah bermuka muram kepada orang buta ditegur dengan satu surah. Dan di akhir surah Abasa itu Allah bercerita tentang wajah manusia di hari kiamat. Ada yang wujuhu yawma idim musfirah dhahikatum mustabsyirah. Ada yang wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Wallahu a'lam. Jadi ini tentang gambaran ahli surga dan banyak lagi. Kalau surah Al-Ghasyiyah wujuhu yawma idin na'imah. Wajah ahli surga ketika itu wajah yang penuh nikmat. Jadi kalau di dunia kan kita suka bisa ngelihat wajah orang susah dengan wajah orang senang. Jadi orang itu kalau senang, kalau orang istilahnya ya wajah penuh nikmat itu ya cakep aja kelihatannya. Beda dengan wajah orang susah. Oke, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kalian dustakan, wahai jin dan manusia. Allah sediakan nikmat surga yang begitu indah. Jadi yang beraneka macam. Mau nikmat mana lagi yang masih didustakan? Maka wala bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Kemudian penghuni surga disebutkan hurum maqsuratun fil khiyam. Hurun adalah para bidadari. Maqsuratun yang mereka itu berada terkurung. Terkurung fil khiyami di dalam tenda-tenda. Jadi hunnal khurul ainul al-muhaddiratul masturat. Mereka adalah para bidadari yang dipingit, yang tertutup dari dunia luar. Di dunia luar. Jadi sampai sekarang itu kan masih perdebatan tentang yang idealnya bagusnya gimana. Wanita itu di dalam rumah apa keluar rumah.
Jadi kalau ngeliatin cerita tentang ahli surga, bidadari surga itu ya, banyakannya mereka diceritakannya di di dalam, di pingit. Tapi gimana dengan ketika di dunia? Ya, di antara amal ada mengharuskan wanita itu harus keluar rumah. Tapi kalau pandangan yang masih kami anut ya, jadi basic wanita itu ya basicnya di rumah. Keluarnya itu karena ada hajat, ilali hajat. Jadi beda kalau yang para pencari ini pencari maisha. Sekarang aja disuruh WFH. Kalau aslinya pada mencari fantasiru fil ardi, keluar rumah kemana-mana. Jadi wallah alam, sampai sekarang masih belum selesai. Tapi kalau yang saya ikuti pandangan bahwa ini masing-masing punya basic. Nah, basicnya wanita adalah waqarna fi buyutikunna. Bukan berarti nggak boleh keluar, bolehnya lihajah. Jadi karena memang ada hajat yang mengharuskan dia keluar. Tapi tugas domestiknya adalah di dalam rumah. Wallah alam, ini pandangan kami, maka kolotnya. Tapi ya itu saya pikir yang lebih aman. Jadi bukan berarti nggak boleh keluar. Ya, nggak juga seperti pandangannya Taliban yang orang boleh keluarnya hanya untuk 3. Ketika lahir, ketika nikah, sama ketika mati, ya kan, saya kasihan amat itu kan, sampai sebegitu. Nah, kalau di Islam yang toleran kan juga ada saatnya diajak keluar misalnya. Sampai wanita pingitan pun, lagi dipingit, itu kalau sholat id juga diajak keluar. Bahkan Nabi juga melarang, mengingatkan jangan melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Jangan melarang para wanita pergi ke masjid, meskipun aslinya yang memakmurkan masjid itu adalah bapak-bapak. Tapi wanita jangan dilarang, artinya diperbolehkan juga. Tapi sekali lagi bahwa jadi tugas domestiknya adalah waqarna fi buyutikunna. Jadi karena sekali lagi ini diantaranya adalah inspirasi bahwa para bidadari surga itu diantaranya disebutkan maksuratun fil khiyam la yakhrujna li karamatihinna wa syarafihinna. Jadi mereka tidak keluar rumah, tidak keluar dari khiyam, dari tenda, karena kehormatan dan kemuliaan mereka. Jadi kata Abu Hayyan, wan nisa utumdahu bidzalika itmulazamatahunal buyut tadullu ala siyanatihinna. Kata Abu Hayyan bahwa jadi wanita dipuji karena di dalam rumahnya itu menunjukkan proteksi dan menjaga diri. Jadi qala Hasan al-Basri mengatakan lasna bitallafatin fit turuq. Jadi para wanita itu bukanlah orang-orang yang tawafat, yang berkeliling, berkelana di jalan-jalan. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ini sampai hari ini masih belum selesai urusan ini. Jadi, tadi yang saya ikuti pendapat itu. Jadi keluarnya itu memang dalam hajat yang sudah terukur, yang sudah jelas. Jadi bukan iseng. Nah, kalau mau keluar untuk tanajud dan sebagainya, ya bersama dengan, jadi ada keluarganya. Jadi, sampai kalau kenapa dalam ibadah haji disyaratkan ada mahram. Bentuk ini bukan protektif, tetapi bagaimana Islam melindungi dan menghormati wanita itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kehidupan sudah berubah nggak karu-karuan. Hurum maksuratun fil hiyam. Wa khiyamul jannah buyutul lu'lu'. Dan tenda-tenda surga adalah rumah-rumah dari mutiara. Inna fil jannati khaymatan min lu'lu'atin mujawwafah. Arduha sittuna mailan. Fi kulli zawiyatin minha ahlun. Ma yaronal akharin. Yatufu alaihimul mu'minun. Dalam hadis disebutkan, hadis Al-Bukhari, dari tafsir ayat ini, sesungguhnya di surga ada khaymah.
tenda min lu'lu'atin mujawwafah, dari mutiara yang dikeringkan. Arduha situna mailan, yang lebarnya 60 mil. Fi kulli zawiyatin minda ahlun, di setiap sudutnya ada penghuninya. Ma yaronal akhirin, mereka tidak melihat satu sama lain, karena tadi maksurat fil khiyam. Yatufu alaihimul mu'minun, jadi orang-orang beriman berkeliling menghampiri para tadi hurum maksuratun fil khiyam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kalian dustakan. Lam yatumishunna insun qablahum wala jan. Lam yatumishunna, tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah menggaulinya. Insun, seorang manusia, qablahum, sebelum para ahli surga ini. Wala janun, dan juga tidak pernah tersentuh oleh jin. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kan salah satu jadi, kalau di masyarakat yang terhormat, jadi kenapa para wanita, misalnya itu kan wanita keraton itu, jadi itu keputren gitu ya, tempatnya khusus dijaga, bahkan prajuritnya prajurit khusus yang menjaga keputren gitu ya, untuk melindungi kehormatannya. Jadi karena di antara kriteria wanita solehah itu ya istilahnya nggak pernah tersentuh oleh orang yang tidak berhak menyentuhnya. Wallah alam, ini kalau di masyarakat sebenarnya sudah nilai-nilai ini aslinya masih terjaga. Jadi pandangan mereka terhadap orang yang dalam bahasa Jawa itu nyah-nyoh, wallah alam itu nyah-nyoh apa? Yang gampang dicolek, yang kalau bahasa Arabnya itu la yaruddu yadalamis, yang nggak nolak tangan yang menyentuh, bisa disentuh siapa saja, itu dalam pandangan masyarakat ya biasanya dipandang ya bukan wanita terhormat. Wanita terhormat itu nggak mudah disentuh, yang menyentuh hanya orang yang berhak menyentuhnya. Ya, sampai kalau di dalam tradisi keraton itu ya keputren dilindungi, tempatnya khusus, dijaga oleh pasukan khusus. Sampai itu ceritanya pasukannya pun dikebiri untuk menjamin bahwa mereka tidak akan terganggu oleh orang yang tidak berhak. Jadi gambaran kemuliaan para bidadari, lam yatamishunna insun qablahum wala jan. Makanya ya ini bagi kita para orang tua amanah, punya anak-anak perempuan dan sebagainya. Ini ya sebisa mungkin kita belajar agar mereka ini tidak tersentuh oleh orang yang tidak berhak menyentuhnya. Lam yatmishunna insun. Jadi ini tentang kesucian dan kemuliaan mereka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kalian dustakan. Muttaqiina, nah ini tentang gambaran penghuni surga. Kalau di sebelumnya ka'annahunnal yaqutu wal marjan, saking ininya, saking kemilaunya, saking bersihnya. Tapi kalau di sini disebutkan ini, mereka adalah dipingit dan ya, tidak pernah tersentuh oleh jin dan manusia. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Muttaqiin, mereka duduk bersantai. Jadi mereka duduk selonjoran, duduk santai. Kursi duduk itu, gaya duduk itu juga sangat menggambarkan kelas sosial. Kalau naik kereta kan duduknya itu kelas bayarnya itu menunjukkan nanti kursinya. Jadi kalau belinya kelas ekonomi ya ada sandarannya tegak lurus. Jadi nggak bisa digeser. Kalau yang bisnis ya sandarannya bisa digeser-geser dikit meskipun ya terbatas.
Begitu naik yang apalagi eksekutif itu, apalagi yang kalau sekarang ada yang VVIP dan sebagainya, ya ini orang bisa duduk sambil selonjoran kaki. Sampai sudah kakinya bisa nyelonjor sepanjang-panjangnya, muttaqiina ala furushin. Jadi kalau di sini muttaqiina ala rofrofin. Jadi mereka duduk bersandar di atas permadani, di atas bantal-bantal khudrin yang hijau. Jadi ini gambaran tentang tempat duduk. Kalau kursi saja kan macam-macam kan. Jadi kalau kursinya orang susah itu kan dingklik, kursine wong cilik jenenge dingklik, mangane sithik, guyune nyekike gitu. Kalau orang kaya kan kursinya singgasana. Jadi kalau ini duduk di atas permadani ala rofrofin, jadi permadani yang berwarna khudrin hijau. Jadi wa abqariyin hisan, dan abqariyin sekali artikan dengan kasur-kasur, bantal-bantal yang bagus. Makanya kalau dalam di salah satu bentuk tempat duduk, kalau gaya jamuan Arab itu misalnya, coba aja kalau jamuan lagi makan di restoran Arab, apa itu Abu Nawas, apalagi itu kan itu ada kan. Jadi disediakan ada bantal-bantalnya. Jadi yang kursinya orang di tempat hamparan itu karpetnya bisa duduk selonjor. Ya makin mahal harganya, makin nikmat karpetnya, makin enak bantalnya. Ini di surga disediakan. Jadi orang ahli surga ini bisa muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Kalau kita orang yang kalau di Jawa sih belum kenal karpet, belum kenal ini ya permadani. Dulu pakainya tikar pandan, kalau orang Jepang pakainya tatami. Nah, duduk di tikar ngeleseh itu udah, kalau udah kaki, makanya kalau lihatin saja. Jadi salah satu bentuk nikmatnya orang bisa rihlah, orang berwisata, rihlah itu nggak jauh-jauh, pasti yang dicari itu nanti tempat yang dia bisa gelar tikar, gelar apa di bawah pohon, habis itu nyelonjor, udah selonjor kaki, buka bungkusan, itu bisa semua jadi enak. Tidak harus makannya daging dan sebagainya, kadang-kadang makan bawaan bekal dari rumah segala macam itu. Biasanya kalau tidak pandemi menjelang Ramadan itu banyak orang yang datang ke tempat wisata, munggahan itu. Ya carinya begitu saja itu, ternyata ya inilah gambaran tentang hidup nikmat itu. Nah, yang menirukan di dunia mencari tempat yang bisa duduk ngeleseh, kaki selonjoran. Nah, kemudian kalau di tempat wisata memang jarang ada bantalnya, bawa bantal sendiri. Wa abqariyin hisan. Ini Bapak Ibu rahimakumullah tentang gambaran surga yang Allah ceritakan dalam surah Ar-Rahman. Selain surga yang disebutkan dari ayat 46, waliman khofa maqama rabbih jannatan, yang tingkat takutnya kepada Allah tidak sampai as-sabiqunal awwalun. Jadi masih Allah sediakan balasan surga yang sangat indah, yang bisa orang menikmatinya dengan sangat leluasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kalian dustakan. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat-ayat seperti ini semoga membuat kita menjadi terhibur meskipun sedang mengalami kesulitan dunia. Karena dengan adanya harapan indah di hari kiamat kelak, jadi kita memiliki keyakinan bahwa kesulitan hari ini akan tergantikan nanti. Dan itu akan membuat
Jadi beban kesulitan itu menjadi mungkin tidak berubah, tapi kita merasa lebih ringan. Jadi inilah salah satu nikmat ketika kita membaca ayat-ayat surga bagi orang beriman. Tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabaroka maha suci ismu rabbika, nama Tuhan dzul jalali, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan memiliki kemuliaan. Allah yang maha agung, Allah yang memuliakan hambanya, yang memiliki banyak kebaikan dan membagi kebaikan itu kepada hamba-hambanya. Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Bapak Ibu rahimakumullah, semoga ayat-ayat ini semakin meningkatkan kerinduan kita kepada surga dan semakin membuat kita jadi menikmati kehidupan orang beriman ini dengan sebaik-baiknya, dengan senikmat-nikmatnya. Jadi kita jalani apapun kesulitannya menjadi ringan karena kita punya harapan. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya pengajian kita pada malam hari ini, pada sore hari ini. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari.